Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam kesempatan kali ini. Semoga dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keberkahan rizki, dan kemudahan dalam segala urusan. Di awal pertemuan ini, izinkan saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama menyebarkan kebaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Tuliskan komentar agar kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berbagai kisah inspiratif dan pelajaran berharga dari Al-Quran dan kisah para nabi. Karena dengan Anda mendukung channel ini, insya Allah dakwah ini akan terus berjalan dan semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Hari ini kita akan membicarakan sebuah kisah yang sangat indah sekaligus penuh hikmah, yaitu kisah seorang nabi yang begitu sabar menghadapi ujian. Seorang nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dan doa-doanya menjadi pedoman bagi kita ketika menghadapi cobaan hidup. Beliau adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Kisah Nabi Ayyub adalah salah satu kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bukan hanya sekadar untuk kita dengarkan, tetapi untuk kita renungkan, kita hayati, dan kita ambil pelajaran darinya. Karena tidak ada satupun kisah dalam Al-Quran yang diturunkan hanya sebagai cerita penghibur, semuanya mengandung pesan mendalam bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84 yang berbunyi, Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Artinya, dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau, Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Bahkan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Ayat ini menggambarkan bahwa meskipun Nabi Ayyub diuji dengan cobaan yang luar biasa, namun beliau tidak pernah berhenti berdoa. Beliau tidak pernah putus asa dan justru semakin mendekat kepada Allah dengan penuh kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ayyub bukan hanya cerita tentang sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setelah kita membuka dengan salam, doa, dan firman Allah yang mengabadikan kisah Nabi Ayyub, mari sekarang kita lebih dekat mengenal sosok beliau sebelum datangnya berbagai ujian berat. Karena dengan mengetahui siapa beliau sebenarnya, kita akan lebih bisa merasakan betapa agung kesabaran dan keikhlasan yang beliau tunjukkan. Nabi Ayyub alaihi salam adalah seorang nabi yang dikenal sebagai hamba Allah yang taat, dermawan, dan penuh kasih sayang. Beliau hidup di masa setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan menurut sebagian riwayat, Nabi Ayyub masih memiliki garis keturunan dari Nabi Ibrahim melalui putranya yang bernama Ishak. Itu artinya, Nabi Ayyub termasuk dalam keluarga besar yang mulia, yang Allah pilih untuk melanjutkan risalah dan dakwah tauhid. Pada awal kehidupannya, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ayyub kenikmatan yang melimpah. Beliau memiliki harta yang banyak, ternak yang berlimpah,
tanah yang subur, dan keluarga yang harmonis. Istrinya adalah seorang wanita solihah yang penuh kesetiaan, dan beliau juga memiliki banyak anak yang sehat dan cerdas. Kehidupan Nabi Ayub saat itu benar-benar menggambarkan sebuah keluarga yang diberkahi Allah dengan kelapangan rejeki dan ketenangan hati. Namun yang menarik, meskipun beliau memiliki semua kenikmatan dunia, tidak pernah sedikit pun membuatnya lalai dari Allah. Nabi Ayub selalu menyadari bahwa semua nikmat itu adalah titipan dari Allah, dan beliau menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Beliau gemar bersedekah, menolong fakir miskin, memuliakan tamu, dan selalu menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Itulah mengapa masyarakat di sekitarnya sangat menghormati beliau. Bayangkanlah sahabatku, seorang manusia yang kaya raya, sehat, memiliki keluarga yang penuh cinta, dan disegani oleh orang banyak, tetapi tidak sombong sedikit pun. Justru, semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan, semakin rendah hati Nabi Ayub di hadapan Tuhannya. Inilah ciri seorang hamba yang benar-benar memahami bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan akhiratlah tujuan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya sesuai kadar imannya. Semakin tinggi derajat seorang hamba di sisi Allah, semakin besar pula ujian yang diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal-amthalu." Artinya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling mulia setelah mereka, lalu orang-orang yang setelahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa ujian bukanlah tanda Allah membenci seorang hamba, tetapi justru tanda cintanya. Karena melalui ujian itulah Allah mengangkat derajat seorang hamba. Dan Nabi Ayub adalah salah satu contoh terbaik dalam hal ini. Setelah sekian lama hidup dalam kelapangan, Allah mulai menurunkan ujian demi ujian kepada beliau. Pertama-tama, harta benda beliau hilang satu persatu. Ladang yang semula hijau menjadi gersang, hewan ternak yang banyak satu persatu mati, dan perlahan kekayaan yang dahulu melimpah, kini hilang tanpa tersisa. Namun Nabi Ayub tidak sedikit pun mengeluh. Beliau tetap berkata, "Inilah titipan Allah dan kini Allah mengambilnya kembali." Hatinya tetap tenang karena ia yakin bahwa rejeki bukanlah milik manusia, melainkan sepenuhnya milik Allah. Tidak berhenti di situ, ujian berikutnya menimpa keluarga beliau. Anak-anak yang begitu beliau cintai, satu persatu dipanggil kembali oleh Allah. Kehilangan anak adalah salah satu musibah yang paling berat bagi seorang ayah dan sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setelah kita melihat bagaimana Nabi Ayub kehilangan harta, anak-anak, dan akhirnya menderita penyakit yang sangat berat, kini mari kita renungkan bagaimana kesabaran beliau menghadapi ujian panjang itu, serta bagaimana akhirnya Allah menolong hambanya yang setia. Selama bertahun-tahun, Nabi Ayub hidup dalam sakit. Riwayat menyebutkan bahkan sampai 7 tahun lamanya, beliau terbaring lemah, dengan tubuh yang penuh luka. Namun, meski fisiknya begitu lemah, lidahnya tidak pernah berhenti menyebut asma Allah. Hatinya selalu berpikir, dan keyakinannya pada Allah tidak pernah bergeser sedikit pun. Inilah yang membedakan Nabi Ayub dengan kebanyakan manusia. Karena biasanya, ketika sehat, kita rajin beribadah, tetapi ketika sakit, kita sering lalai. Sedangkan Nabi Ayub, justru di saat sakit parah, beliau semakin dekat dengan Allah. Istri beliau yang bernama Rahmah adalah sosok wanita yang sangat mulia. Bayangkanlah, selama bertahun-tahun beliau merawat suaminya tanpa pernah mengeluh. Padahal kondisi hidup mereka sudah sangat sulit. Harta sudah habis, anak-anak sudah tiada, masyarakat menjauh, tetapi Rahmah tetap setia mendampingi Nabi Ayub. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari, Rahmah bekerja keras, hingga pernah suatu ketika, ia harus bekerja di rumah orang lain untuk mendapatkan makanan bagi suaminya. Namun tetap saja, kehidupan mereka tidak mudah. Saking sulitnya, pernah Rahmah terpaksa memotong sebagian rambutnya untuk dijual, agar bisa membeli makanan. Ketika Nabi Ayub mengetahui hal itu, beliau merasa sedih.
bukan karena marah pada istrinya, tetapi karena tidak ingin istrinya menanggung beban yang begitu berat. Inilah contoh cinta sejati dalam rumah tangga, yaitu tetap bersama dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Sahabat beriman, ada saat di mana istri Nabi Ayub yang solihah itu, karena begitu sayangnya kepada suaminya, ia berkata, "Wahai Ayub, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan? Bukankah Allah itu maha kuasa untuk mengangkat penyakitmu?" Namun jawaban Nabi Ayub sangat luar biasa. Beliau berkata, "Aku telah hidup sehat selama 70 tahun, sedangkan sakitku baru berlangsung 7 tahun. Bagaimana aku bisa merasa berat menerima ujian ini, sedangkan masa sehatku jauh lebih panjang daripada masa sakitku?" Jawaban ini menunjukkan betapa dalam rasa syukur Nabi Ayub. Beliau tidak hanya sabar, tetapi juga mampu melihat nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang menimpanya. Beliau sadar bahwa masa sehat yang panjang adalah nikmat besar, sehingga sakit yang sebentar tidak sebanding dengan semua nikmat itu. Namun tentu saja, Nabi Ayub tetap berdoa, bukan dengan keluhan, melainkan dengan doa yang penuh kelembutan, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." QS Al-Anbiya ayat 83. Perhatikan, sahabatku, Nabi Ayub tidak menyebutkan, "Ya Allah, sembuhkan aku sekarang." Beliau hanya mengadu bahwa dirinya sedang ditimpa penyakit, sambil tetap memuji Allah dengan sifatnya yang Maha Penyayang. Doa ini bukan keluhan, melainkan bentuk pengakuan bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah, sedangkan Allah lah tempat bergantung. Lalu apa jawaban Allah atas doa hambanya ini? Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan cara yang sangat indah. Dalam firman-Nya disebutkan, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil 'abidin." Artinya, maka kami memperkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Anbiya ayat 84. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dari tanah itu memancar sebuah mata air. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ayub agar beliau mandi dan meminum air itu. Dengan izin Allah, seketika penyakit Nabi Ayub sembuh total. Tubuh yang selama bertahun-tahun penuh luka, kini menjadi sehat kembali. Kulitnya bersih, tubuhnya kuat, dan kesehatannya kembali sempurna. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah menyimak perjalanan panjang Nabi Ayub alaihi salam, mulai dari saat beliau hidup dalam kelimpahan harta, kehilangan semuanya, hingga akhirnya menderita penyakit bertahun-tahun. Namun dari semua ujian itu, beliau tidak pernah meninggalkan keimanan, tidak pernah berhenti berzikir, dan selalu menjaga kesabarannya. Puncaknya adalah ketika beliau berdoa dengan doa singkat namun penuh makna, yang akhirnya Allah kabulkan dengan mengembalikan kesehatan dan keluarganya, bahkan melipat gandakannya. Doa Nabi Ayub yang masyhur adalah, "Allahumma inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Sahabat sekalian, doa ini adalah bentuk pengakuan. Nabi Ayub tidak sekedar meminta kesembuhan, tetapi mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Inilah adab berdoa yang luar biasa. Doa bukan hanya soal permintaan, tetapi juga tentang pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah dalam segala hal. Keutamaan doa ini sangat besar.
Yang pertama, doa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengakui kelemahan diri. Tidak peduli seberapa kuat, kaya, atau sehat kita, tetap ada titik lemah dalam hidup kita. Dengan doa ini, kita menyerahkan semua kelemahan kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu menguatkan kita. Yang kedua, doa ini adalah pengakuan atas sifat Allah yang Maha Penyayang. Kita mungkin sering lupa bahwa di balik ujian selalu ada kasih sayang Allah. Dengan mengingat Allah sebagai Arhamur Rahimin, kita yakin bahwa penderitaan yang kita alami bukanlah bentuk kebencian, melainkan cara Allah mendidik kita untuk lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, doa Nabi Ayub menjadi senjata bagi siapapun yang sedang sakit. Betapapun sulit penyakit yang kita derita, betapapun lemah tubuh kita, doa ini bisa menjadi jalan untuk meminta pertolongan. Mungkin kesembuhan datang melalui obat dan dokter, mungkin juga melalui cara yang tak terduga. Tetapi yakinlah, doa ini adalah penguat hati dan penenang jiwa. Yang keempat, doa ini bukan hanya untuk orang sakit. Doa Nabi Ayub juga bisa kita baca ketika menghadapi ujian hidup lain, seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau masalah keluarga. Sebab kata ad-dur dalam doa tersebut tidak hanya berarti penyakit fisik, tetapi juga segala bentuk kesulitan dan penderitaan. Maka, doa Nabi Ayub adalah doa universal yang relevan untuk semua keadaan. Sahabat sekalian, dalam surah Al-Anbiya ayat 84, Allah berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin." Maka kami memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi